Oke, kita pelayanan dulu minggu ini karena minggu lalu saya sudah buatkan videonya tapi belum diposting dan akan diposting sama-sama. Jadi hari Senin ini di roster saya tidak ada jam, tapi saya sudah masuk kelas tadi untuk mengecek kebersihan dan juga kehadiran para siswa, bahkan cek jurnal, kemudian masih ke kantor tanda tangan, kemudian masih kembali sebentar setelah pelayanan ini saya akan kembali karena belum bel. Tapi waktu yang ada saya pakai untuk menyelesaikan pelayanan untuk minggu lalu karena 2 minggu lalu sudah, tapi belum diposting. Minggu lalu belum, dan minggu besok ini akan menumpuk sehingga saya pelayanan hari ini karena mulai Selasa sampai Sabtu itu full jam. Jadi hari ini saja yang bebas, dan minta maaf teman-teman yang saya pakai seragam dan saya duduk di teras untuk mendapatkan pemandangan yang cantik di belakang sana yang hijau-hijau, karena kita pasti membutuhkan liburan sehingga kita butuh juga yang menghijau, yang di luar, alam yang bebas. Nah ini baru habis hujan, jadi pemandangannya menghijau-hijau dan semua pada segar, dan saya duduk di teras ini. Saya juga pakai seragam karena saya masih kembali ke sekolah, dan teman-teman saya akan nyanyi 1-2 lagu untuk kita mendengarkan kesaksian pelayanan kemarin pada hari-hari yang berlalu. Oke. Oke teman-teman, jadi saya bersaksi sedikit menyangkut kemarin pas hari Minggu. Ada salah satu teman yang datang minta didoakan karena barangnya hilang. Teman itu biasa dipanggil, biasa saya tidak tahu nama yang lengkap, tapi saya biasa dengar nama panggilannya, kita singkat saja adalah MB. MB ini minta didoakan karena kemarin pas hari Sabtu itu siang-siang itu blendernya hilang, bahkan kemudian dulu juga ada motor hilang, HP hilang, dan juga macam-macam. Dan dalam doa itu kita tidak tahu siapa, kita hanya saling curhat, saling berdoa. Kita tidak tahu siapa yang ambil ya. Kemudian ada juga pelayanan lain dari teman lain yang mengatakan bahwa begini, Mama Bram bisa tolong doakan, saya punya pasangan ini saya tidak mengerti apa dia punya mau, karena dia sering marah, suka tertutup, tidak suka bercerita, tidak ceria seperti orang lain. Dan saya merasa tersiksa karena kalau saya bawa di tengah keluarga, dia hanya bisa dengan beberapa orang, tapi dia tidak berbaur dengan semua, dan dia lebih banyak tertutup. Dengan saya sebagai istri juga tertutup katanya, kata teman ini curhat ya teman-teman. Jadi saya bilang berdoa saja, Tuhan akan jamah dia, dan dia akan ceria, dia akan duduk
bisa berekreasi atau senang untuk berpuitis, romantis. Kita hanya bisa doakan, dan Tuhan yang bisa jamah dia untuk bisa berubah. Tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain. Jalannya adalah kita saling mendoakan. Jadi kita hanya bisa berdoa itu sekiranya Tuhan menjamah hatinya. Dan saya sarankan, saya bilang mungkin ada sesuatu yang dia pernah trauma sehingga terjadi demikian. Jadi nanti coba tanya-tanya, coba pancing, coba masak yang enak, terus ajak jalan-jalan atau bikin momen yang romantis, momen yang bagus, begitu baru pancing, pasti dia akan terbuka. Itu kesaksian ya teman-teman, kesaksian pada hari yang kemarin pelayanan minggu lalu ya. Jadi kita lanjut nyanyi lagi karena waktu kita ini dikejar dengan jam di sana, jangan sampai bel. Masih ada surat panggilan yang saya mau kasih ke orang tua saya mau kasih ke siswa atas nama-nama yang ada untuk mereka bisa, orang tuanya bisa ketemu kita sebagai wali kelas untuk bagaimana caranya anak-anak kita jangan alpanya lebih dari 1 kali 2 kali. Jadi kita pelayanan mengisi waktu yang ada untuk bisa melaksanakan tugas. Waktu yang ada kita jangan buang-buang. Kebetulan ini istirahat makan ya, kita istirahat untuk memuliakan Tuhan. Sungai itu teman-teman, dia mengalir ke arah mana saja dan dibawa kotoran yang ada, dan kasih Tuhan itu mengalir seperti itu. Yang penting kita mau jemput berkat Tuhan, yang penting kita mau pintar-pintar untuk menerima berkat Tuhan. Kita cari lagu lagi ya, nanti pemirsa bantu-bantu komen untuk lagu-lagu yang disukai biar kita bisa nyanyikan. Nah, jadi kita coba-coba pemirsa doakan supaya Mang Bram tahu beberapa kunci, dan ada anak siswa saya katanya tahu, supaya dia bisa membantu kita latihan juga bisa musik. Kunci G juga saya tidak, tapi ini tersimpan ya, gitar ini tersimpan, dan saya cukup lumayan kasih keluar uang persembahan untuk beli, jadi saya harus gunakan walaupun tidak jelas suaranya. Kita berdoa dulu, kita cari Alkitab dulu. Ya, saya tidak bisa nyanyi banyak lagu karena dikejar dengan jam untuk bisa masuk kembali, sehingga
maaf ya teman-teman, saya lupa tripodnya tadi. Saya sambil apa namanya pada yang kita akan nyanyi satu lagu untuk kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan kita maju. Kita maju ke sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, oh Yesusku, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, Maha Kudus. Sekali lagi kita katakan kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus. Katakan hari di sini, hari di sini. Katakan mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini, hadir di sini. Kita masuk hadirat kudusnya, para malaikat katakan menyembah, menyembah. Mari puji, oh Yesusku, oh Yesusku, kita maju, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya. Katakan kita masuk hadiratnya, Maha Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur waktu dan kesempatan Tuhan berikan hari ini untuk kami bisa melayani untuk minggu yang lalu Tuhan, karena minggu lalu hamba belum sempat untuk melayani. Karena itu dihimpit dengan waktu yang ada, jam istirahat ini hanya beberapa menit, dan karena itu Tuhan berbicara untuk kami melaksanakan firman pada saat ini. Nyatakan kekuatan kuasa. Ibrani 3 ayat 6-7. Haleluya.
Amin. Kita baca dulu ya teman-teman, Ibrani pasal 3 ayat 67. Ini Alkitabnya saya bawa. Ibrani pasal 3. Ya, ini teman-teman Ibrani ya. Jadi kita lihat Ibrani pasal 3 ayat 67. Kita lihat perikopnya. Ayat 3 perikopnya bilang begini. Yesus lebih tinggi dari Musa. Ayat 6 dan 7 ya. 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke-6 itu ada dua, bukan dua, ada beberapa ya, karena ada komanya ada banyak. Yang pertama dia mengatakan tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Jadi Kristus itu setia sebagai anak yang mengepalai rumah Tuhan. Jadi kalau kita lihat teman-teman, Kristus itu dia tetap setia ketika Tuhan mengizinkan untuk dia mengepalai rumah Tuhan, dia setia melayani di sana. Jadi kalau kita lihat Musa juga ada dalam cerita ini. Yesus itu lebih tinggi daripada Musa ya. Walaupun Musa itu kerja setengah mati dalam rumah Tuhan, tetapi yang kepala adalah Tuhan. Nah, seperti ini maksudnya. Kita sebagai pengerja itu hamba Tuhan atau semua yang melayani, kita adalah kepala di dalam gereja, tetapi yang menjadi pemimpin kepala bagi kita adalah Yesus, dan dia tetap setia. Mari kita setia ya teman-teman. Kalau kita baca perikop ini, kita baca ayat yang ke-6, bagian yang pertama. Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Jadi mari kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau kita dipercaya menjadi ketua kelas, kita dipercaya menjadi wali kelas, atau kita dipercaya menjadi kepala rumah tangga, atau kita dipercaya menjadi ketua kelompok, dipercaya menjadi RT, atau dipercaya menjadi apa saja. Kepercayaan itu diberikan oleh Tuhan, oleh Allah melalui para orang-orang yang percaya kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita dipercaya tidak? Nah, mari kita contohi Kristus ini adalah dia setia sebagai anak dalam mengepalai rumahnya. Jadi dia setia sampai akhirnya dia disalibkan. Jadi biasanya kalau orang setia dalam keadaan yang legal, tapi kalau sudah ditangkap dan disalibkan ya barangkali banyak yang kurang setia sudah ya. Nah, contohnya kalau dulu saya pertama kali melayani dan dipakai untuk melayani, dan tiba-tiba dapat karunia penglihatan untuk bisa mendoakan orang. Tiba-tiba ada hujatan dari pihak lain yang saya juga tidak kenal. Dia juga bisa penglihatan nih. Nah, cerita tentang penglihatan, kasih karunia penglihatan itu diberikan dengan cuma-cuma, tidak kita minta, tidak pernah kita memohon, dan waktu diberikan juga kita tuh tidak paham. Dan orang pertama yang saya doakan adalah orang gila, dan orang gila itu saya masih doakan dalam keadaan rasa takut karena dia dipasung, takutnya dia terlepas. Saya dan teman itu sudah almarhum, pertama kali melayani setelah diberikan kasih karunia itu adalah orang gila yang dipasung, dan itu orang gila itu di kampung saya di timur yang masih saudara, tante punya anak. Dan pada akhirnya orang itu sembuh, tapi dia tidak pernah bangun dan raga kita. Bayangan saya waktu pertama kali berwaktu jantung saya sudah takutnya nanti dia bangun untuk merubah kita. Nah, inilah apakah kita setia tidak ketika orang mengatakan dia juga bisa penglihatan. Nah, orang itu siapa? Tidak ada, hanya kita dengar bahasa angin. Oleh karena itu kita tidak boleh
tidak boleh kita jatuh, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh tanggapi, tapi kita tidak boleh sombong dan angkuh menanggapi hal itu. Kita biasa-biasa saja sambil memperbaiki diri, sambil setia melaksanakan apa yang sebenarnya hal yang baik. Karena ketika kita melaksanakan hal yang baik, bukan saja hal yang tidak baik orang akan membenci kita, tetapi hal yang baik juga orang akan membenci. Yang pertama karena orang mungkin merasa bahwa dia belum sampai tahap itu. Orang akan merasa bahwa model begitu juga dia bisa. Orang akan merasa Tuhan Allah juga bisa percaya orang begitu. Jadi kita yang mengalami satu cemoohan itu jangan sombong angkuh atau jangan lari kenyataan, jangan terpengaruh, tetapi tetap jalankan dan tetap baik-baik dengan orang. Biarkanlah Tuhan yang bekerja. Suatu saat mereka akan mengerti. Nah, akhirnya suatu saat orang yang omong-omong dulu itu akhirnya minta juga didoakan. Nah, ketika orang itu datang minta didoakan, dia datang minta doakan untuk masalah rumah tangganya. Ya, suaminya Tuhan sudah mengambil kembali dan dia mau ingin menikah lagi, dan waktu itu dia mau ingin menikah dengan orang yang berpasangan. Dan disitulah saya bilang, jangan lakukanlah firman Tuhan yang menikah dengan orang yang memang benar-benar bebas. Dan ternyata orang yang dulu bicara-bicara kembali kita melayani. Nah, coba kita tanggapi dengan angkuh sombong atau kita tanggapi dengan marah, mungkin yang kacau yang terjadi. Nah, mari kita setia sebagai apa saja dalam lingkungan kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, di mana saja, apapun yang kita diembangkan oleh Tuhan kepada kita, kita setia seperti Yesus ini. Dia setia mengepalai rumah ibadah. Nah, yang berikut kita lihat, yang berikut adalah dan rumahnya ialah kita. Rumahnya ialah kita. Jadi tadi dia bilang begini, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya adalah kita. Kita ini siapa? Kita ini adalah manusia. Rumah Tuhan, rumahnya besar, berarti rumahnya adalah kita. Kita sebagai manusia. Nah, dia setia loh. Kita pamaki juga bab Tuhan setia. Dia tidak pernah bilang kalau memerang pamaki langsung panggil pulang. Tapi kita memaki, kita bakalai, kita benci orang, atau kita pemalas, kita Kristus tetap setia dengan kita. Itu yang menjadi contoh bahwa, nah, apalagi kalau kita dalam kehidupan setiap hari, mungkin orang kita kurang senang atau orang yang kita senang, coba kita tetap setia. Dan itu perbuatan perkara yang sangat berat untuk kita lakukan. Seperti kemarin teman yang datang, hei mama, saya tidak sanggup hidup dengan dia. Kok dia tertutup terus, setiap hari juga cerita hanya 1-2 kata. Nah, ini identik dengan pasangannya kurang romantis. Tetapi saya mengatakan, Anda jangan datang di tempat doa dan mengatakan kalau bisa kita pisah Tuhan. Tidak ada perpisahan di dalam Alkitab. Tapi juga saya mau tanya, kalian sudah nikah? Kita belum nikah. Walaupun belum nikah, tapi Mama Ram tidak mengizinkan bahwa kalau belum nikah boleh cerai. Tidak. Kalian sudah berapa anak? Coba dijalani, cari jalan supaya suami juga bisa cerita-cerita. Nah, itu tadi teman-teman, kita bagaimana caranya kita mau tetap setia dengan hal yang sebenarnya bertolak belakang dari diri kita. Tapi coba kita coba. Nah, teman kemarin saya bilang begini, nanti satu kali kita ibadat sama-sama, kita carikan lagu yang korek-korek. Satukanlah hati kami untuk menyembah dan memuji, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dekatkanlah tali kasih antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Nah, seandainya kalian datang ikut persekutuan doa, kita angkat suruh lagu itu, berdiri sama-sama, terus kita suruh baku pegang tangan, kita suruh saling berhadapan suami istri, kita coba korek-korek cinta mula-mula, cinta dulu. Pasti kalian akan kembali, wah, ternyata cinta itu berbunga-bunga lagi. Karena apa? Biasanya orang mengatakan bahwa perceraian, perpisahan, putus itu
saya bilang gini, saya pernah khutbah kepada keluarga-keluarga dulu. Jangan kita membayangkan bahwa mungkin kita kasih tinggal ini dan kita beli yang baru, mungkin kita bayangkan bahwa akan bagus. Justru mungkin akan timbul masalah baru ketika kita kasih tinggal dan kita ambil lagi yang baru, akan membawa masalah-masalah yang dia bawa. Memang kita juga bawa masalah, akhirnya dua orang bermasalah masuk dalam rumah tangga, itu sangat berat. Lebih baik berbagi yang ada, masalah sedikit. Dia bilang begini, oh iya Mama Joy, nah iya, kalau kamu berpikir bahwa berpisah lebih baik lalu ketemu orang lain mungkin lebih baik, itu masih mengangan-angan loh, itu tidak mungkin akan terjadi. Yang datang mungkin dia juga bawa anak, yang datang juga dia mungkin pernah beristri, ya kamu menambah beban. Sekarang kan satu suami, nah, satu istri. Nanti kalau misalkan besok-besok ketemu lagi yang bawa anak 2, 3, itu kan bukan menjadi salah satu beban. Kamu urus anak sendiri atau anak dia, lebih baik perbaiki yang ada. Nanti data persekutuan dulu kita juga coba mengumpulkan mengingat kembali nostalgia dulu, mengingat kembali masa-masa dulu, menimbulkan kembali cinta-cinta kalian. Dan kita khutbahnya, dalam khutbah kita akan korek-korek bagaimana caranya untuk kita bisa Kakak Wahyu kata ikut ibadah diam-diam ya, Kakak Anis mau ikut diam-diam ya, lagi ibadat ya. Sebentar Mama ya, pergi main dulu dan lewat. Nah, jadi datang Wahyu, dapat bisa dulu. Halo, Kakak Wahyu main gitar, Mama juga belum tahu bermain. Jadi kita harus tetap setia. Kita coba belajar seperti Kristus yang menyepelai diri kita walaupun diri kita tetap berdosa. Memang saya pribadi juga alami seperti itu ya, sebelum kuat dengan Tuhan dulu. Aduh, rasanya dunia bertapala. Tapi ketika saya perintah para jiwa untuk tetap bertahan, tetap setia, saya merasakan bahwa itu satu penyakit yang sangat berat. Ketika kita mau setia dengan hal yang tidak setia dengan kita, waduh, sangat berat. Tapi itu membutuhkan kerelaan, membutuhkan iman yang besar, membutuhkan jiwa besar kita untuk melakukan hal itu. Kakak jangan terlalu kuat, Mama lagi khutbah ya, Kakak jangan sentuh itu kameranya. Kamera tidak boleh ya, Mama lagi doa, nanti adik lipat tangan kita doa. Nah, pintar. Ini Kakak Wahyu datang ikut ibadah. Jangan, cukup sudah. Tunggu Mama tutup doa dulu ya. Pergi beli dengan Kakak Anis dulu ya. Tidak. Oh, nah Kakak duduk diam-diam. Kakak duduk dekat Mama sih. Nah, karena dia tidak mau dipanggil adik ya, teman-teman. Dia mau di Bapak Mama adik, Kakak 3 orang adik dia. Siapa yang Kakak? Kakak terus. Jangan ribut dulu Ma ya. Yang berikut, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan kita yang kita megahkan. Jadi kita harus setia sampai akhirnya. Biasa orang setia di awal, di pertengahan. Baru nikah panas-panas, tapi di pertengahan mulai dingin atau suam-suam buku, lalu di akhirnya dingin. Dan Tuhan tidak butuh ini. Tuhan butuh yang panas-panas dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita hanya panas-panas di awal, pertengahan kita suam buku, dan akhir kita akhirnya kita dingin seperti es, wah kita tidak setia. Dan saya bicara ini, saya orang pertama tidak sanggup melakukan ini, teman-teman. Saya tidak sanggup melakukan ini. Dan hari ini bukan Mama belum siapkan firman ini, Tuhan yang siapkan dan berbicara untuk kita semua. Kita semua tidak sanggup melakukan. Karena Mama sudah bilang tadi tidak boleh kuat-kuat, orang bilang tepuk tangan dulu. Kupu-kupu kecil, kepala pundak lutut bagaimana? Kepala pundak lutut kaki. Jadi oke, kita tidak boleh betul. Kita
tetap setia dan berwahyu seperti ini. Oke, kita lanjut. Sabar nih, binasa karena murtad ya, ayat yang ke-7 punya berikut. Yang teman-teman yang biasa baca kita bisa baca. Ayat yang ke-7 adalah binasa karena murtad. Ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Dan jangan apa-apa. Oh, ada uang. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Sabar nak. Ini kesini ya. Sini, kamu duduk situ. Siapa yang buat itu? Jadi, pada hari ini jangan keraskan hati kita jika kita mendengar. Dan seperti yang saya bilang tadi teman-teman, saya tutup Alkitabnya untuk kita aminkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang hari ini kalau kita dengar firman Tuhan jangan keraskan hati kita. Artinya firman Tuhan untuk minggu lalu kita diperingatkan untuk jangan keraskan hati kalau kita sudah dengar firman Tuhan. Ayo kita laksanakannya, jangan keraskan hati kita. Tapi walaupun berat, sedikit pun yang kita lakukan, firman Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi yang paling kecil cukup lumayan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita tidak perlu bersusah payah melaksanakan panas atau melaksanakannya paksa diri, tapi kita laksanakan ini kemurahan Tuhan. Awas ini papa, kameranya papa. Di sini kakak, di sini dekat. Sini. Sini. Oke. Jadi kita tidak perlu untuk paksa diri atau terpaksa atau melaksanakannya dengan tapi kita lakukan dengan sebaik-baiknya, semampu kita. Pasti pelan-pelan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk melakukan. Oke, kita nyanyi lagi ya. Kita nyanyi. Kakak duduk sini Bu, ikutnya. Lipat tangan. Anak sekolah minggu dengar turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, anak wahyu yang manis ya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nyanyi ya, tepuk tangannya. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impi. Cintaku semakin mendalam. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Haleluya, pujilah Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, pujilah Tuhan, upahmu besar di surga. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak nenek baik cinta. Nah, ini Kakak Wahyu ikut sekolah minggu ya teman-teman. Kakak Wahyu menyanyi juga. Ayo lipat tangan diam. Lipat tangan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Amin. Dekat
mam sini biarnya. Apa tadi mak bilang? Lipatlah tangan. Lipat tangan ya. Sebentar kok mantul. Lipatlah tangan, tutup mata. Ulang. Kalau mama bilang lipat tangan ya. Sebentar kok. Lipat tangan, lipat. 1, 2, 3. Lipatlah tangan, tutup mata. Oh kakak tutup. Oh pintar. Kalau kepala bagaimana? Kepala pelan-pelan. Taruh 2 tangan. Kepala, pundak mana pundak? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Coba di. Nah, coba di banyak. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah sepintar ya. Daun, mana daun teling? Daun teling, mata hidung. Mata, hidung, dan pipi. Aduh, matanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Begitulah teman-teman, kalau ada anak kecil namanya kakak Wahyu, tidak bisa kita melawan sama dia. Kalau dia sudah datang, dia sudah. Tapi tidak boleh kita tinggalkan pelayanan. Meskipun teman-teman yang nonton mungkin mengatakan bahwa aduh kenapa harus ada yang ganggu. Tapi memang seperti ini sudah kan. Tidak ada pengasuhnya dan kita. Aduh bapak sudah setel ini papa. Bapak sudah setel mah tidak tahu setel nanti kita menyanyi kiri-kiri. Aduh Tuhan ampun dosa. Kita simpan semua. Kita kasih di pohon pisang di atas ya. Pohon pisang. Ambil simpan dia. Karena bapak sustel ya teman-teman. Bapak sustel tidak bisa lagi. Saya tidak ngerti ini. Itu tahu bagaimana ini. Ya kakak kita simpan ya. Oh kita nyanyi balon. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Warna apa lah? Merah, kuning, kelabu. Ku pegang erat-erat. Waduh adek. Beletus. Kakak pindah sini. Beletus. Coba. Boom. Begitu ya. Lipat tangan dulu nanti baru boom satu kali. Meletus balon hijau, boom. Hatiku sangat ingin. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Ku pegang erat-erat. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang makan 5.000 orang, tinggal 12 bakul. Oke teman-teman, kita doa sudah untuk tutup doa, untuk tutup ibadah hari ini ya. Nanti minggu ini masih Senin, besok Selasa, Rabu, mudah-mudahan Rabu ada waktu untuk bisa saya melaksanakan pelayanan hari Rabu lagi. Oke, kita sembahyang dulu nak, kita sembahyang. Puji Tuhan atas segala pelayanan hari ini. Terima kasih
kasih Tuhan atas firman-Mu, agar kami belajar setia seperti yang Tuhan izinkan. Kami datang menyerahkan kemampuan hanya berasal dari Tuhan yang bisa memampukan kami untuk mampu melaksanakan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa. Sampai jumpa di lain video. Kita bersama Daga Wahyu sudah bikin kacau ini. Jadi ini pemandangannya indah sekali di belakang. Pemandangannya di dalam agak gelap karena mendung. Dan di langitnya, langit lagi mendung dan mendung menanti hujan, dan hujannya di daerah kami ini cukup deras dan cukup besar, dan katanya siaga ya. Puji Tuhan, haleluya, shalom.